Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 309. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang itu, Qin Chen, apa yang harus kita lakukan? Leluhur tua dari dinasti Long Yuan, Sai Luo Chuan bertanya. Sebelumnya mereka telah diselamatkan oleh Qin Chen, jadi pada saat ini mereka mulai mempercayai Qin Chen. Menurut saya di antara kita pasti ada seorang pengkhianat mata-mata dari sekte setan darah. Jika tidak, bagaimana mungkin kita didorong masuk sampai ke sini? Jadi kita harus menangkapnya lebih dulu, kata Qin Chen. Tidak mungkin ada pengkhianat di antara kita. Semua orang di sini sangat mengenal satu sama lain. Mengapa tidak mungkin? Master Sekte Tanpa Batas, Master Yue di dinasti Dawei, juga merupakan orang sekte setan darah dan dia sudah menyamar selama bertahun-tahun, kata Qin Chen. Yang dikatakan pahlawan muda Qin memang benar. Master Sekte Yue Lengchan memang orang sekte setan darah. Saat ini hanya ada satu orang yang patut kita curigai menjadi mata-mata sekte setan darah, kata Xin Yue. Dia adalah orang dari dinasti kerajaan selamanya. Siapa orang yang kamu curigai? Kata Bei Dongxing. Dia adalah leluhur tua dari dinasti kerajaan selamanya. Tuan Papiliun Rahasia Surgawi Sang Guanlu, kata Xin Yue. Mendengar ini semua orang memandang Sang Guanlu. Apakah mungkin Tuan Sang Guanlu pengkhianat? Apa? Aku pengkhianat? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kata Sang Guanlu yang tiba-tiba marah. Saya memiliki beberapa alasan mengapa mencurigaimu. Pertama, di saat memasuki alam rahasia iblis surgawi, kamu mengatakan bahwa 18 tahun yang lalu ada yang membuka alam rahasia iblis surgawi. Tapi mana buktinya? Setelah kita masuk, kita tidak menemukan apapun. Dan hal ini menyebabkan kekacauan yang membuat orang kerangka sekte setan darah itu memasuki alam rahasia iblis surgawi. Kedua, orang yang menemukan reruntuhan ini dan membukanya adalah kamu. Dan yang membawa kita selangkah demi selangkah ke tempat ini juga adalah kamu, kata Xin Yue. Omong kosong, semuanya percayalah saya bukan pengkhianat, kata Sang Guanlu. Mendengar penjelasan dari Xin Yue yang memang masuk akal, semua orang mulai menjauhi Sang Guanlu dan memandang penuh kecurigaan kepadanya. Sang Guanlu, apakah benar kamu telah mengkhianati negeri 100 dinasti kita dan menjadi mata-mata sekte setan darah? Kata Li Xuanji. Leluhur tua dinasti kelas atas juga mulai mengepung Sang Guanlu. Percayalah, saya bukan pengkhianat, kata Sang Guanlu. Oke, semuanya, sudahlah, jangan salahkan Tuan Papiliun Sang Guanlu, dia bukan pengkhianatnya, kata Qin Chen. Pahlawan muda Qin, apa yang kamu katakan? Semua buktinya mengarah kepada Sang Guanlu. Mengapa dia bukan pengkhianat? Kata Xin Yue. Semuanya, saya hanya mencoba Tuan Papiliun Sang Guanlu untuk menarik pengkhianat sebenarnya. Dan sekarang pengkhianat yang sebenarnya telah muncul, apakah kalian tidak menyadarinya? Kata Qin Chen seraya memandang ke arah Xin Yue. Mengapa saya? Saya bukan pengkhianat, kata Xin Yue. Jika kamu bukan pengkhianat, mengapa kamu mengetahui nama Yue Lengchan? Kata Qin Chen. Pahlawan muda Qin, bukankah kamu yang pertama mengatakannya? Kata Xin Yue. Memang saya mengatakannya, tapi saya hanya bilang Master Sekte Yue. Mengapa kamu mengetahui nama lengkapnya Yue Lengchan? Kata Qin Chen. Qin Chen terus mendesak Xin Yue. Wajah Xin Yue nampak pucat. Dia mulai panik. Hal itu pun membuat semua orang yakin bahwa dia memang benar-benar pengkhianatnya. Xin Yue, ternyata kamu pengkhianat. Saya tidak menyangka, kata Bei Dongxing. Bagaimanapun Xin Yue adalah orang dari dinastinya. Nampak Bei Dongxing sangat marah. Kemudian dia dan leluhur tua lainnya melesat dan akan menangkap Xin Yue. Hahaha, karena saya sudah ketahuan, saya tidak akan menyembunyikannya lagi, kata Xin Yue. Aura hitam menyebar darinya dan melesat akan pergi.
Apa? Ternyata dia sangat cepat, kata leluhur tua. Dia tidak menyangka tidak mampu menangkap Xing Yiwei. Di saat Xing Yiwei akan benar-benar lolos, tiba-tiba kucing hitam sudah berada di belakangnya dan langsung menghantam dengan cakarnya, membuat Xing Yiwei terhempas dan jatuh ke tanah. Apakah kamu pikir bisa melarikan diri di depan kaisar ini? Kata kucing hitam dengan bangga. Namun di saat semua orang akan menangkap Xing Yiwei, tiba-tiba seluruh tubuhnya meledak. Duar! Apa? Dia menghancurkan dirinya sendiri? Kontrol macam apa yang dilakukan kerangka Lord Sekte Setan Darah itu? Semua orang terkejut. Pahlawan Mudakin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Li Xuanji. Saat ini semua orang hanya berharap kepada Qin Chen. Semua orang bergabunglah untuk mempertahankan formasi isolasi ini. Saya akan mencari cara, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen terus memindai formasi dengan kekuatan ilahinya. Namun semua usaha Qin Chen tidak berguna. Kemudian Qin Chen menoleh kepada kucing hitam. Kucing hitam, apakah kamu punya solusi? Kata Qin Chen. Kucing hitam sangat memahami reruntuhan ini. Mungkin dia memiliki cara. Anak muda, apakah kamu baru ingat kepada kaisar sekarang? Sebenarnya kaisar ini benar-benar memiliki cara. Kata kucing hitam. Apa caranya? Kata Qin Chen. Seharusnya kamu mendapatkan slip batu giok di reruntuhan istana sebelumnya. Sebenarnya slip batu giok ini bisa mengendalikan formasi. Selama kamu memberikan slip batu giok itu kepada kaisar, kaisar ini akan menghancurkan formasinya untukmu. Kata kucing hitam. Slip batu giok? Ya, orang-orang Sekte Setan Darah waktu itu memprioritaskan slip batu giok ini. Mungkinkah? Pikir Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengeluarkan slip batu giok dan mulai mempelajarinya. Anak muda, slip batu giok itu sangat istimewa. Dengan basis kultivasimu tidak mungkin untuk mempelajari slip batu giok itu. Sebaiknya berikan slip batu giok itu kepada kaisar, dan kaisar ini akan menghancurkan formasinya untukmu. Kata kucing hitam. Ternyata tujuanmu selama ini mengikutiku adalah untuk mendapatkan slip batu giok ini, kata Qin Chen mencibir. Anak muda, kaisar ini bermaksud baik untuk menyelamatkan kalian semua. Jika bukan karena itu, kaisar ini tidak akan meminta slip batu giok itu, kata kucing hitam. Benarkah? Qin Chen mengabaikan kucing hitam dan kembali memfokuskan pikirannya kepada slip batu giok. Setelah beberapa lama Qin Chen memindai, dia tidak mendapatkan apapun. Anak muda, waktu semakin mendesak. Lebih baik berikan slip batu gioknya kepada kaisar ini, kata kucing hitam. Qin Chen mengabaikannya. Sesaat Qin Chen teringat dengan konsep artistik spasial. Dia ingat slip batu giok ini mengandung konsep spasial. Kemudian Qin Chen menjalankan konsep spasial ke dalam slip batu giok. Apa? Ternyata ada sebuah dunia di dalam slip batu giok ini. Dan cring, sebuah kekuatan luar angkasa keluar dan menyebar dari slip batu giok ini, membuat Qin Chen dapat melihat dengan jelas seluruh struktur susunan formasi. Apa? Bagaimana mungkin? Anak ini baru saja mendesak kekuatan alam semesta. Anak ini hanya ahli martial king. Orang yang bisa mengaktifkan slip batu giok ini setidaknya memiliki pemahaman martial sovereign. Bagaimana anak ini melakukannya? Kata kucing hitam. Dia dibuat terkejut. Qin Chen kemudian menyimpan kembali slip batu giok. Tidak heran kucing ini menginginkan slip batu giok. Seharusnya ini termasuk harta tertinggi di domain bela diri, kata Qin Chen. Sesaat kemudian, duar, formasi isolasi telah hancur. Bocah, kamu telah membunuh bawahanku. Orang tua ini akan membunuhmu lebih dulu, kata transmisi suara kerangka Rod. Segera energi hitam formasi langsung menyerbu ke arah Qin Chen. Mau membunuhku? Tidak semudah itu, kata Qin Chen. Api teratai hijau langsung ditampilkan dan dengan mudah memblokir serangan hitam itu. Tuan Papiliun Zhao Tiansheng yang melihat Qin Chen memblokir serangan hitam dengan api. Dia yang merupakan master pemurnian juga mengeluarkan api putih miliknya. Namun dia terkejut di saat mendapati apinya tidak mampu memblokir. Apa? Mengapa api putih legendarisku tidak mampu memblokir serangan hitam ini? Sebenarnya api hijau macam apa yang dikeluarkan anak itu?
Mungkinkah peringkat api hijau itu jauh lebih tinggi dari api putihku? Kata Zhao Tiansheng. Kemudian Qin Chen menuju dinding batu dan menghancurkannya. Seketika serangan formasi hitam langsung berhenti. Semua orang terkejut, namun akhirnya semua orang menghela napas lega. Bocah, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya tidak bisa menjalankan formasi iblis langit saya lagi? Kata transmisi suara kerangka Rod. Tanpa orang lain tahu, dengan selip batu giok sebelumnya, Qin Chen dapat mengetahui struktur formasi. Dan setelah mengetahuinya, Qin Chen dapat menghancurkan sumber formasi. Kemudian Qin Chen melesat ke arah peti mati, menyerang peti mati itu dan memecahkannya. Apa leluhur tua sebelumnya berusaha memecahkan peti mati itu? Tapi tidak ada yang berhasil. Namun sekarang peti mati itu sebenarnya dipecahkan oleh Qin Chen. Akan tetapi semua orang mendapati bahwa di peti mati tidak ada kerangka Lord, hanya ada pola garis rumit. Ini adalah arai pemurnian darah. Ternyata kerangka Lord itu ingin membangkitkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, kerangka cabang Lord Sekte Setan Darah berniat untuk membunuh semua orang dan menyerap esensi darahnya, lalu membangkitkan tubuhnya sendiri. Hahaha. Menjadi bagian dari tubuh orang tua ini adalah sebuah kehormatan bagi kalian. Bocah, walaupun kamu telah memecahkan formasi orang tua ini, tapi kalian tetap akan mati kelaparan karena tidak akan bisa keluar dari tempat ini, kata transmisi suara kerangka Lord. Dikatakan bahwa kerangka Lord ini sebenarnya berasal dari klan kuno ras alien asing. Anak muda, di ruangan lain di tempat ini ada sebuah altar inti. Di sana ada banyak harta dan pusat kekuatan dari ras iblis yang disegel. Kamu harus menemukan altar itu. Jika orang itu benar-benar berasal dari ras iblis kuno, jika dia benar-benar bangkit, bukan hanya kamu semua akan mati di sini, tapi seluruh benua juga akan menghadapi bencana, kata kucing hitam dengan suara serius. Bagaimana caranya menemukan altar itu? Kata Qin Chen. Masukkan esensi darahmu ke dalam selip batu giok dan perlahan-lahan rasakan, kata kucing hitam. Qin Chen langsung mengeluarkan selip batu giok dan menjalankan yang dikatakan kucing hitam. Cring, seketika Qin Chen seperti masuk ke dalam dunia di dalam batu giok. Dan sosok asli Qin Chen di hadapan semua orang nampak menjadi transparan. Sepertinya selip batu giok itu adalah harta yang sangat langka. Jika saya mendapatkannya, saya juga dapat memecahkan ruangan ini, kata Ding Qianqiu seraya melesat berniat mengambil selip batu giok. Namun di saat tangannya akan meraih selip batu giok, tiba-tiba tubuhnya langsung tembus, tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Nampak saat ini Qin Chen berada di ruang kehampaan dan sangat transparan. Ding Qianqiu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadi musuh 100 dinasti? Kata Li Xuanji. Nampak dia sangat marah dengan tindakan Ding Qianqiu. Semua orang juga nampak sangat marah. Bagaimanapun harapan mereka satu-satunya agar bisa selamat dari sini adalah Qin Chen. Pada saat ini nampak tubuh Qin Chen semakin transparan dan seperti akan memudar. Tidak baik, anak ini tidak mampu memperbaiki selip batu giok, kata kucing hitam. Haha, bocah bau, kamu akan mati, kata transmisi suara kerangka Lord. Namun di saat-saat kritis seperti ini, tiba-tiba buku kuno di benak Qin Chen muncul dan membantunya. Beberapa saat kemudian akhirnya perlahan-lahan tubuh transparan Qin Chen kembali memadat dan dia pun membuka matanya. Tidak baik, bunuh bocah itu, kata kerangka Lord. Seketika 5 ahli Martial King tahap tengah muncul dan berniat untuk melakukan penghancuran diri. Gawat, lindungi pahlawan muda Qin. Segera semua orang bergegas memblokir kelima ahli Martial King. Namun reaksi mereka lambat. Kelima ahli Martial King itu telah mengepung Qin Chen. Dan boom, kelimanya menghancurkan diri. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat, membuat semua orang di sekitar terpental dan terluka parah. Mereka semua ada di jarak jauh ledakan, tapi sangat terluka parah. Lalu apa yang terjadi kepada Qin Chen yang ada di pusat ledakan? Namun mata mereka tiba-tiba melotot di saat melihat Qin Chen yang masih baik-baik saja. Bajunya memang robek, tapi Qin Chen hanya terluka ringan.
Kalian lihatlah, Qin Chen telah menerobos tahap tengah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kata semua orang. Mereka terkejut. Bahkan nampak Qin Chen juga terkejut. Tidak menyangka setelah memperbaiki selip batu giok, saya akhirnya menerobos tahap tengah. Bahkan tubuh suci abadi saya naik tingkat ke tingkat 6. Kata Qin Chen, kamu benar-benar mampu memperbaiki selip batu giok? Tidak, ini tidak mungkin. Kata suara transmisi kerangka Lord. Terdengar suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian Qin Chen membentuk sebuah segel. Lalu tangannya diangkat dan sebuah dinding nampak bergetar dan bergerak. Akhirnya muncul sebuah lorong. Ayo masuk. Qin Chen melesat ke dalam lorong diikuti semua orang di belakangnya. Setelah di ujung lorong, semua orang melihat kerangka-kerangka misterius. Tidak disangka kalian dapat menemukan persembunyianku, kata kerangka Rod. Sebuah token muncul di tangannya dan seketika kabut hitam langsung menyapu ke arah semua orang. Segel pembalik surga muncul di tangan Qin Chen dan langsung bertabrakan dengan kabut hitam. Boom! Setelah tabrakan, kabut hitam itu berhasil diblokir. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.